Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perubahan yang cukup besar di dalam bidang pembelajaran adalah terjadinya pergeseran paradigma dalam kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar dari kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada teacher atau istilahnya teacher centric bergeser menjadi ke kegiatan belajar mengajar yang berpusat kepada peserta belajar atau istilahnya learner centric. Perubahan ini membawa dampak yang cukup signifikan tentunya. Ya, pasti saja metode pembelajaran pasti berubah, durasi belajar pasti berubah. Kemudian juga aktivitas-aktivitas di dalamnya juga pasti mengalami perubahan. Dan ternyata dampaknya bukan hanya terhadap metode dan aktivitas saja, tetapi sejumlah penelitian mengemukakan bahwa ternyata perubahan atau pergeseran pendekatan ini juga memberikan perubahan terhadap hasil pembelajaran. Which is itu adalah hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang teacher centric ya. Nah, seperti apa sih sebetulnya teacher centric dan learner centric ini, dan bagaimana proses atau kegiatan belajar mengajar yang bersifat learner centric, serta bagaimana seharusnya pendekatan ini dikembangkan sebaiknya di dalam perusahaan. Kita akan bahas permasalahan teacher centric dan learner centric ini dalam vlog kali ini. Oke guys, seperti biasa saya jelaskan hal-hal yang sifatnya prinsip saja, hanya beberapa poin. Selebihnya Anda harus bangun curiosity Anda dan silahkan mencari melengkapi penjelasan saya dengan data maupun informasi-informasi yang diperlukan supaya pemahaman Anda jadi lebih ajeg begitu. Prinsip yang pertama di dalam pembelajaran yang bersifat learner centric adalah adanya objective of learning. Bukan berarti di teacher centric tidak ada objective of learning ya, cuma perlakuannya agak berbeda di dalam pendekatan yang learner centric. Di dalam teacher centric itu biasanya objective of learning itu sudah ditetapkan oleh teacher, ditentukan oleh pengajar, di mana hal yang ditetapkan sebagai objective of learning itu tentu saja mengacu kepada kebutuhan peningkatan kompetensi dari SDM atau pegawai yang mengikuti proses belajar itu. Jadi singkat kata bisa dikatakan bahwa objective of learning-nya itu sangat berhubungan, sangat erat kaitannya dengan kompetensi pegawai. Sangat erat kaitannya dengan kemampuan kerja pegawai dan sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dari perusahaan. Ya mau tidak mau para peserta belajar, para pegawai yang mengikuti proses belajar itu harus mengikuti tujuan dari pembelajaran itu ya. Dia oke, saya mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi saya supaya nanti saya bisa lebih mampu dalam bekerja dan nanti bisa memberi kontribusi pada perusahaan. That's it gitu ya. Nah, sedangkan di dalam pembelajaran yang bersifat learner centric, objective of learning ini tidak hanya berhenti sebatas pada yang ditetapkan atau yang dinyatakan oleh teacher, oleh pengajar atau oleh trainer, oleh instruktur ya. Peserta juga diberikan kesempatan untuk mencari tahu ya, untuk menggali ke dalam dirinya sendiri sebenarnya kepentingan saya untuk belajar subjek ini, untuk mempelajari kompetensi ini itu apa ya. Jadi peserta ini harus juga memiliki secara pribadi tujuan di dalam mengikuti kegiatan atau program belajar mengajar tersebut. Jadi jangan sampai hanya sekedar mengikuti, tapi dia harus punya tujuan di dalam dirinya sendiri yang mana barangkali itu akan berbeda ya, berbeda dengan apa yang menjadi dari tujuan perusahaan dalam proses atau dalam program pembelajaran itu. Nah, tugas dari learning facilitator, entah itu teacher, trainer, instructor atau siapapun gitu, adalah mencari relasi ya atau mengkoneksikan, menghubungkan antara tujuan yang
ditetapkan oleh perusahaan tadi terhadap program belajar itu dengan tujuan pribadinya peserta. Ya, jadi peserta ini misalkan harus meningkatkan kompetensinya di dalam bidang administrasi, ya, atau di dalam bidang komunikasi misalnya begitu. Tapi itu kan tujuan itu ditetapkannya oleh perusahaan berdasarkan hasil asesmen atau berdasarkan hasil analisa begitu. Nah sekarang kita juga harus memahami, ya, para fasilitator ini harus memahami apa sih tujuan dari para peserta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi itu. Misalnya kita harus paham apa yang jadi manfaat untuk peserta kalau kemampuan komunikasinya meningkat, ya. Apa misalnya? Untuk keluarga kah, untuk anak kah, untuk karirnya kah gitu, kehidupan di organisasinya kah, apapun gitu ya. Nah, kita harus mencari relasi antara tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tujuan yang ditetapkan oleh pribadi peserta. Dan peserta ini wajib punya tujuan itu. Kenapa? Karena ternyata jika peserta-peserta ini berhasil menumbuhkan tujuan dan sasaran-sasaran pribadinya dari kegiatan pembelajaran itu atau dari program belajar itu, maka itu akan menjadi sebuah energi yang sangat baik dalam mendorong peserta mengikuti proses belajar. Jadi intinya peserta bisa jauh lebih bersemangat, punya energi yang nggak habis-habis barangkali begitu, kalau dia berhasil menumbuhkan tujuan serta berhasil menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapainya dari program belajar itu. Instead of hanya sekedar gitu ya, tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi itu yang pertama. Learning facilitator, Anda harus punya kemampuan untuk menggali, merelasikan, menyimpulkan gitu ya tujuan yang harus dicapai oleh para peserta gitu. Dan biasanya ya di dalam proses belajarnya itu diawali dengan diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaan dari fasilitator mengenai tujuan dari pembelajarannya ya. Jadi misalnya fasilitatornya bertanya kepada peserta, kita di sini mau ngapain sih? Tujuan kita belajar ini untuk apa sebenarnya? Emang apa manfaatnya untuk Anda kalau Anda punya kompetensi A meningkat gitu, atau misalkan kalau Anda lebih mampu bekerja itu manfaatnya buat Anda apa? Itu pertanyaan harus dijawab oleh para peserta dan harus dinyatakan gitu ya. Biasanya kita siapkan beberapa lembar flip chart kemudian kita tulis di situ ya dan ditempel di dinding-dinding. Itu kalau kelasnya atau program belajarnya offline ya. Kalau online barangkali kita jadikan virtual background begitu ya, atau misalkan di-share di whiteboardnya Zoom atau Google Meet. Nah, jadi itu yang pertama sekali lagi tentang objective of learning. Kemudian yang kedua, dalam pendekatan learner centric itu diakui adanya prior learning dan prior knowledge atau prior knowledge ya. Biasanya kalau dalam pendekatan teacher centric, prior knowledge itu tidak terlalu diperhatikan ya, atau kurang begitu diperhatikan ya. Ya ada yang memberikan perhatian tapi tidak terlalu banyak lah gitu ya terhadap prior knowledge-nya peserta. Biasanya kalau dalam pendekatan yang teacher centric, kita masuk ke dalam program belajar kemudian diminta untuk melupakan sejenak apa yang sudah kita tahu, membuang sejenak isi kepala kita gitu ya mengenai pemahaman-pemahaman yang sudah kita tahu, supaya istilahnya kita bisa lebih memperbesar kapasitas diri untuk menerima pembelajaran dari program belajar itu ya. Biasanya pengandaiannya itu adalah gelas kosong ya. Ibaratkan kepala Anda ini adalah gelas yang penuh, ketika akan diisi tidak bisa lagi karena gelasnya sudah terlalu penuh. Nah, untuk itu supaya kepala Anda bisa diisi dengan pembelajaran yang berharga dalam program ini, maka mari kita tumpahkan sebagian, kita kosongkan gelas kita sebagian supaya kita bisa menerima pembelajaran yang lebih berharga lagi. Nah, itu adalah cara-cara yang dilakukan dalam program pembelajaran yang sifatnya teacher centric ya, umumnya begitu. Oke. Nah, berbeda dengan dengan pembelajaran yang bersifat learner centric. Dalam pendekatan ini, kita sebagai fasilitator meyakini bahwa peserta itu datang ke dalam ruangan kelas tidak dalam kepala kosong, tidak dalam dengan keadaan pikirannya kosong ya. Dia membawa sebuah knowledge, dia membawa pengetahuan, dia membawa pemahaman sekecil apapun itu ya.
Hal-hal yang akan dibahas, hal-hal yang akan menjadi subjek atau pokok bahasan di dalam, program belajar tersebut, sedikit atau banyak peserta pasti punya pengetahuan mengenai hal itu, ya. Jadi, sekali lagi tugas fasilitator adalah menggali, mencari tahu apa yang sudah dipahami atau apa yang sudah jadi pemahaman dari peserta, ya, mengenai subjek yang akan dipelajari itu. Ya, apapun itu, gitu ya. Karena pasti dia punya punya pengalaman, dia pernah punya, memori ya, sedikit atau banyak, entah itu yang dilihat, yang didengar, yang dilakukan, atau yang diucapkan, walaupun tidak secara spesifik, gitu. Nanti pemahaman pendahuluan ini, knowledge yang, prior ini, itu dielaborate dengan hal-hal yang akan dipelajari, hal-hal baru yang akan dipelajari. Ya, jadi titik startnya dalam pembelajaran itu bisa jadi bukan dari materi yang sudah kita siapkan. Titik startnya untuk pembelajaran itu justru dari kondisi pemahaman peserta. Artinya, kalau misalkan peserta sudah paham definisi-definisi, pengertian-pengertian, contoh-contoh, ya kita sudah tidak perlu lagi bahas hal-hal seperti itu. Kita tinggal tanyakan kepada peserta. Kalau Anda sudah memahami hal-hal seperti ini, definisinya sudah paham, pengertiannya sudah paham, lalu apa yang jadi masalah? Sehingga Anda ini kelihatannya seperti lack of knowledge gitu ya di lapangan. Misalnya peserta jawab begini, "Oke Pak, yang saya kurang paham itu sebenarnya adalah bagaimana cara menerapkan materi ini, lalu kemudian ketika ada kendala-kendala di lapangan, gimana caranya saya harus memecahkannya. Karena saya menemukan kendala berupa 1, 2, 3 begitu ya." Nah, jadi fokus pembelajaran pada saat itu di program tersebut ya membahas bagaimana cara menerapkan serta menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi, bukan lagi membahas definisi dan pengertian-pengertian karena mereka atau para peserta ini sudah pada tahu gitu. Jadi bisa dibilang nantinya program belajarnya atau durasi pembelajarannya itu akan lebih singkat ya karena kita sudah buang sebagian part yang tidak perlu. Oke, itu yang kedua, prior learning atau prior knowledge. Nah, yang ketiga, prinsip dari learner centric ini sifatnya bukan menambah terus pengetahuan, ya, tetapi menstrukturkan pemahaman. Ya, jadi ingat ini prinsipnya agak berbeda ya, menambah terus pengetahuan dengan menstrukturkan pemahaman, ya. Kadang-kadang otak kita atau pikiran kita ini banyak dijejali dengan hal-hal baru ketika kita belajar, gitu ya. Kita sebenarnya tidak menjadi lebih paham atau pemahaman kita menjadi tidak menjadi lebih tajam begitu ketika kita mengikuti proses belajar. Hanya saja pengetahuan kita jadi lebih banyak gitu. Nah, tentu saja bukan ini yang kita harapkan ya kalau dari proses belajar. Kita ingin proses belajar itu berdampak terhadap pemahaman peserta. Pesertanya bisa lebih paham, lebih mengerti, akhirnya dia bisa menerapkan di lapangan begitu di tempat kerjanya dan dia bisa perform. Itu yang kita harapkan. Bukan hanya sekedar pengetahuannya nambah, apa yang dia ingat nambah begitu, tapi hal-hal yang bisa dia pahami itu sedikit gitu, bukan hal seperti itu. Jadi ketimbang menambah terus pengetahuan, contoh-contoh, definisi ya, pendekatan learner centric itu lebih cenderung untuk merapikan pemahaman peserta, mempertajam pemahaman peserta. Ya, barangkali peserta ini sudah dapat pemahaman di dalam benak pikirannya. Cuma puzzle-nya masih acak-acakan, masih berbentuk puzzle yang acak-acakan begitu. Nah, pendekatan learner centric dengan gaya fasilitatif itu berusaha untuk merapikan pemahaman-pemahaman ini, menstrukturkan pemahaman ini sehingga peserta itu enak gitu loh. Memahaminya ya. Ya contoh misalkan kita bisa menggunakan membantu peserta dengan menggunakan tools mind map misalnya. Gini loh alurnya, gini loh prosesnya menggunakan bagan-bagan gitu ya sehingga peserta itu apa yang sudah dipahaminya jadi terstruktur dan dia ngerti, oh puzzle-nya tuh begini gitu. Selama ini ada di kepala saya tapi acak-acakan. Itu sifat dari learner centric ya. Jadi lebih sekali lagi ketimbang menambah pengetahuan, learner centric itu sifatnya lebih ke membereskan atau merapikan, menstrukturkan pemahaman peserta. Jadi lebih baik, jadi lebih tajam. Dan yang terakhir adalah prinsip voice and choice. Nah, ini sangat penting banget buat pembelajaran learner centric ya. Voice artinya peserta itu harus
harus mampu, harus berani untuk mengungkapkan apa yang dia pahami sedikit apapun. Mau secuil, mau segede apa begitu ya, harus dicurahkan, harus diungkapkan. Kenapa? Karena sedikit saja yang sudah diungkapkan peserta itu akan memancing terbentuknya pemahaman yang baru. Jadi ibaratnya seperti bola salju gitu ya, yang menggulung terus. Sekali diucapkan dia akan menggulung, terus kemudian 2 kali diucapkan dia menggulung lagi, makin menggulung, makin sering diucapkan makin menggulung, sehingga pemahamannya itu jadi semakin besar begitu ya. Apa yang dia pahami itu jadi makin ajeg begitu. Jadi peserta ini harus di-encourage ya, harus dimotivasi, didorong untuk mau mengemukakan pendapatnya, mengemukakan pemikirannya, mengemukakan pemahamannya. Ya, misalkan dari dalam satu diskusi-diskusi, diskusi itu tidak hanya berhenti antara diskusi satu kelompok dengan kelompok lain, tapi harus diungkapkan di depan publik atau disiarkan lewat media sosial begitu hasil diskusinya ya, supaya nanti makin peserta ini makin memahami apa yang dia bicarakan gitu. Karena kan ketika akan di-share ke publik, dia pasti akan menambah terus tuh, memeriksa terus apa yang dipahaminya. Sudah benar apa belum? Ada data yang kurang atau enggak gitu ya. Dan disitulah proses belajar terjadi. Makanya tadi saya bilang ini seperti bola salju gitu ya. Jadi makin besar, makin besar, makin besar, makin sering diungkapkan ke publik, makin besar potensi dia untuk memahami apa esensi dari yang dia ucapkan itu, dia pelajari itu. Kemudian yang kedua tadi, kalau tadi kan voice, sekarang choice ya. Nah, choice ini lebih kepada activity dari para peserta. Nah, teman-teman sekalian, di pendekatan yang sifatnya teacher ya, teacher centric gitu ya, atau trainer centric, itu biasanya activity sudah ditetapkan oleh teacher, oleh pengajar, oleh trainer. Misalnya Anda harus mendiskusikan hal-hal ini, Anda harus diskusi one by one, Anda harus diskusinya kelompok dan sebagainya. Nah, kalau dalam pendekatan learner centric, konteks diskusinya kita tetap gunakan, tapi activity-nya kita serahkan kepada peserta. Misalnya peserta preferensinya adalah diskusi one by one. Biarkan mereka untuk mengerjakan diskusinya secara one by one. Atau mereka menginginkan peserta itu menginginkan diskusinya terjadi secara kelompok ya. Kelompok-kelompok begitu, saling bertukar pendapat ya. Ya, biarkan itu terjadi, oke? Atau barangkali mereka ini justru ingin berdiskusi bukan dengan sesama peserta, tetapi justru dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman, ya. Orang-orang di luar program, orang-orang yang ada di lapangan, ada di tempat kerja. Mereka ingin berdiskusi dengan orang-orang itu. Ya, kita persilahkan, ya. Ya, nanti tinggal kita cek apakah yang dipahami oleh peserta itu sudah sesuai dengan apa garis-garis besar sasaran pembelajaran yang ada ya, yang kita pegang gitu. Yaitu tadi caranya, yaitu dengan mengizinkan atau mendorong peserta untuk bersuara tadi itu. Ya, voice-nya tadi itu harus keluar ya, sehingga kita bisa ngecek preferensi belajar mereka ini sudah sesuai enggak hasilnya nanti dengan apa yang diharapkan. Lalu satu lagi misalkan studi kasus. Kadang-kadang kita kan juga punya studi kasus itu eh, apa semacam bank soalnya gitu ya. Bukunya kita punya sebendel begitu. Ini untuk program belajar A studi kasusnya ini, program belajar B studi kasusnya ini, dan sebagainya, macam-macam. Nah, eh, biasanya ya dalam kegiatan yang bersifat learner centric, konteksnya tetap studi kasus, tapi peserta itu diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk menganalisa kasus-kasus real yang ada di lapangan, yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Ya, misalkan mereka ingin membahas kasus di cabang apa misalnya ya, lalu dianalisa dengan menggunakan pendekatan yang sudah dipelajari atau dengan teori yang sudah dipelajari. Nah, di situ itu juga diperbolehkan ya, diperbolehkan menganalisa kasus seperti itu. Atau ingin memecahkan masalah gitu ya, ingin memecahkan masalah dengan menggunakan konsep yang sudah dipelajari. Masalahnya nanti dipilih misalkan di lokasi mana gitu. Itu gimana peserta aja ya, kita memperbolehkan hal tersebut kepada para peserta. Itu saja dari saya penjelasan sekilas tentang perbedaan antara trainer centric dengan atau teacher centric dengan learner centric, dan seharusnya ini lebih banyak dikembangkan di perusahaan-perusahaan ya, terutama untuk perusahaan yang sudah menggunakan model corporate university.
Karena kita tahu bahwa di model corporate university ini peserta harus jauh lebih mandiri dalam belajarnya, harus didorong untuk punya kemandirian belajar. Ya, saya Muhammad Isman, sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.